kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Ani Sugiono, masih di acara Secure Talk. Hari ini aku akan bahas yang masih berkaitan dengan episode yang sebelumnya. Episode kali ini aku akan bahas gimana sih belajar mengelola finansial dengan baik dan benar. Dan di studio kita masih ada bintang tamu kita yang ganteng itu, Mas Dedi. Apa kabar Mas Dedi? Halo Mbak Anis, baik, makasih. Terima kasih, mau main kesini lagi, mau Anis tanya-tanyain lagi. Gimana, sehat? Sehat Mbak, terima kasih. Gimana Mbak Anis? Nah, tema kita hari ini itu kan belajar mengelola finansial dengan baik dan benar. Generasi anak zaman sekarang ini kan banyak yang kena pinjol. Ya, dulu CC ya, mungkin sekarang pinjol, terus banyak yang ikut investasi yang ya digital itu kan, yang marak, yang ada kripto, ada indeks forex, emas lah atau sebagainya itu. Nah, gimana nih cara kasih tips untuk memilih yang benar, yang nggak nipu gitu, Mas, yang nggak merugikan? Kalau aku pribadi, aku lebih memilih di pasar modal ya, karena pasar modal adalah relatif lebih bisa dipelajari gitu. Tentu kita mesti melek keuangan, kita mesti meluangkan waktu untuk membaca laporan keuangan, mempelajari perusahaan-perusahaan, memilih portofolio kita dengan baik. Intinya seperti itu. Jadi dengan demikian kita bisa mengukur kesiapan risiko kita seperti apa gitu. Itu pasar modal bisa dipelajari di mana tuh, Mas, untuk knowledge-nya sendiri? Kan mungkin banyak nih anak-anak yang tahu saham tapi bingung nih cara memulainya gimana, belajarnya di mana gitu. Itu ada tips-tips khusus? Jadi sekarang sebetulnya hampir semua bisa dipelajari ya, gitu. Bisa dipelajari di internet gitu ya. Kita punya pilihan, kita bisa datang ke sekuritas, atau sekarang banyak juga sekuritas yang sudah punya platform online gitu. Jadi kita bisa mempelajari. Semua bisa dipelajari di handphone lah ya. Semua bisa dipelajari di handphone sekarang. Tapi ada kalau aku jujur, aku kan juga mau belajar nih sama kamu gitu. Bingung gitu, maksudnya memulainya ngeklik di handphone, di Safari-nya itu apa gitu. Karena banyak yang nggak tahu, nanti takutnya malah jatuhnya ke lari yang kayak indeks, forex, emas gitu. Kasian juga kan, maksudnya kita harus bisa mengajari anak-anak yang ada di sana itu. Kan sekarang banyak tuh yang besar pasak daripada tiang, gaya hidupnya foya-foya gitu. Tapi penghasilannya kecil. Ya kan, banyak banget. Nah, sebenarnya juga dia nggak mau seperti itu, makanya kita ajarin mereka, kasih tips mereka gimana sih cari uang tambahan yang baik dan benar gitu. Jadi tips masuk untuk mengetahui knowledge awal yang harus kita lakukan gimana? Buat yang saham itu. Untuk buat yang saham yang ya. Pasar modal. Karena kan kamu katanya, kamu kan cocoknya di yang pasar modal itu kan, saham itu kan. Jadi kalau tadi ada hubungannya sama yang foya-foya itu mungkin ya mungkin juga anak-anak muda sekarang perlu ya bahwa bukan cuma foya-foya yang keren, tapi cari duit lebih keren gitu. Cari duit juga keren. Investasi juga keren. Gitu kan. Ini kan kita bicara mindset gitu ya. Nah, kalau kita bicara lagi berikutnya apa pilihan yang baik supaya kita nggak salah alamat gitu ya. Mungkin tanpa sebut nama, kita tahu ada beberapa bank baik itu BUMN maupun swasta, itu mereka juga punya sekuritas. Jadi misalnya jual sahamnya mereka gitu ya. Sekuritas, ada perusahaan yang memungkinkan kita untuk melakukan jual beli saham. Biasanya kita selalu harus terdaftar dulu di sekuritas. Jadi misalnya contoh boleh ya kita sebut. Boleh, ya, ada apa-apa. Ini YouTube, nggak apa-apa kita sebut. Makanya maksudnya kan anak zaman sekarang itu apa-apa YouTube kan. Okay. Jadi kita emang kasih tips ke mereka, nggak apa-apa. Mas ini kan sebagai panutan gitu, nggak apa-apa apa yang panutan orang yang udah sukses. Jadi apa yang Mas lakukan ceritain aja ke
ke secure friends gitu. Jadi kalau mereka contoh juga nggak ada salahnya kan kita memberikan hal yang baik gitu. Alright. Jadi contoh nih cara awal masuknya, kayak aku nih nol banget, apalagi aku gaptek. Aduh, aku pengen ikut saham nih mas. Aku pernah kan mas, aku pengen ikut saham, gimana caranya? Yuk nanti tak ajarin gitu. Nah itu step awalnya gimana? Terus biar kita tahu itu menguntungkan apa enggak itu gimana gitu. Oke, alright. Mungkin yang pertama memang harus cari sekuritas yang safe gitu kan. Nah, memang ada beberapa nama besar ya seperti sekuritasnya punya bank. Jadi apakah bank BUMN, apakah bank swasta ada beberapa bank yang recommended gitu ya, BCA Sekuritas. Mereka rata-rata sudah punya platform untuk mobile gitu. Yang non bank juga ada yang sekarang lagi mulai terkenal gitu ya, startup seperti kayak Ajaib, kayak iPod itu kita bisa lakukan trading saham melalui aplikasi gitu kan. Jadi setelah kita memantapkan hati kita mau masuk ya, kita bisa download aplikasinya, kita pelajari, tutorial juga sudah banyak di internet gitu. Gitu. Jadi kamu dulu awal mulanya ini dari mana? Awalnya dulu kita sudah punya ini ya, kebetulan dari kawan-kawan juga banyak yang punya background di pasar modal. Jadi di sekuritas kita juga sudah lama sekali kita sebenarnya punya akun gitu ya. Nah, cuman sekarang ini kan pasar modal kita sedang booming. Bagus, gitu. Kondisi makro perekonomian kita juga sudah bagus. Investor retail, anak-anak muda, banyak orang yang semakin tercerahkan ya, itu mereka mulai masuk ke pasar modal dan harapannya tentu itu akan semakin membuat pasar modal kita lebih baik, dan itu akan pada akhirnya mungkin akan membuat mendatangkan keuntungan yang baik buat teman-teman investor. Gitu. Kasih tips juga dong mas, gimana cara membedakan investasi yang beresiko tinggi sama yang tidak gitu. Karena kan ini kan kita ngomongin Gojeknya anak muda nih ya kan, udah nyoba-nyoba kan ya dia menyisihkan dari uang gajinya gitu untuk punya passive income. Terus salah kan, kasihan juga maksudnya kalau yang tadi mas bicarakan pasar modal itu bisa dipelajari gitu. Gimana cara membedakannya gitu? Kalau saya pribadi gini, aku ngelihat bisnis yang aku tahu. Jadi aku nggak terlalu nggak berani masukkan uang beneran ke bisnis yang kita nggak tahu, gitu. Bisnis yang kita tahu adalah bisnis yang sering kita lihat tiap hari gitu ya, kayak misalnya tiap hari nih ke kantor ada ada bank gede gitu ya, misalnya bank swasta, bank BUMN, dan dia juga sudah lama ada dan dia mungkin juga nantinya akan terus eksis. Nah, mungkin saya akan taruh sebagian di situ. Jadi kuncinya pilihlah nama-nama yang sudah established. Jangan milih Anis Holding gitu, jangan ya. Jangan milih Anis TBK, itu nggak akan itu ya kan. Jadi pilih yang emang benar-benar namanya emang udah established banget, itu mau nanti naiknya lama pasti akan naik, turunnya sih enggak gitu ya. Turun paling dikit tapi nanti naik lagi pasti begitu. Kira-kira gitu. Gitu kan ya. Kan? Main aman-aman aja zaman sekarang. Jangan ya itu tadi ya kita bahas, Gojek sedikit foya-foyanya digedein. Jadi sama investasi juga gitu, kita main aman-aman aja. Karena tahu uang kita sedikit, jadi kita cari yang namanya memang udah terkenal, bukan begitu? Betul. Okay. Yang terakhir nih ya, gimana cara ngasih tahu anak muda biar ngatur keuangan nih, ngatur keuangannya dia biar nanti uangnya bisa di passive income buat passive income kayak buat beli properti gitu-gitu selain di saham ini. Kalau nabung kan udah biasa tuh mas, apalagi gitu. Nabung udah biasa, tadi saham udah. Nabung kan harus gitu. Punya ide lain nggak apa gitu, biar sukses kayak Mas Dedi gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara passive income, passive income itu kita bisa pilih bisa pilih beberapa jenis usaha yang memang namanya pasif kan tidak terlalu menyita perhatian kita gitu ya. Kita bisa
join-join sama kawan, kita bisa intinya sekarang itu memang relasi kembali lagi relasi. Relasi harus main loh. Betul Kalau sekali itu. Gojek nggak ada nggak bisa main, itu susah juga ya kan. Nggak, tetap relasi seperti yang kita bahas sebelumnya, relasi itu penting ya. Kita mungkin punya circle ya, kembali lagi circle yang baik, punya teman yang punya usaha, kita ngikut dikit gitu, atau kayak yang dulu dia punya siapa, kita ngambil dia, kita bantu jualin punya dia, itu juga bisa nanti jadi passive income kalian. Bener nggak Mas? Betul. Nah, kembali lagi nih, kalian yang belum punya Secure 365 harus wajib punya loh guys. Karena apa? Hati-hati sama phishing attack. Phishing attack ini apa? Phishing attack adalah ketika kamu ada yang ngirimin kupon atau ngirimin link apa gitu, bukan untuk hadiah atau apa, itu hati-hati, itu bisa menguras uang kamu yang ada di bank kamu gitu. Jadi sebelum terlambat, kamu wajib harus punya Secure 365. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kunjungi www.securitas.com. Sudah kan Mas? Sudah. Oh, murah banget kan? Cuma 300.000 satu bulan. Udah kan Mas? Sudah. Nah, harus. Jadi keamanan sekarang kan semua serba digital kan Mas? Semua serba digital. Semua orang itu cari uangnya juga digital. Jadi hacker-hacker zaman sekarang itu lebih canggih-canggih. Jadi kita wajib punya Secure 365 untuk melindungi data diri kalian, uang kalian, dan semuanya yang berhubungan sama diri kalian yang digital pokoknya. Terus satu lagi nih ya, nah gimana tuh Mas biar anak-anak muda zaman sekarang itu nggak kemakan iming-iming gitu, karena kan banyak banget nih sekarang yang dapat untungnya sekian pada ikut, tiba-tiba bubar, hilang, nggak ada gitu. Gimana sih biar nggak kemakan iming-iming gitu? Jadi gini ya, sering kita lihat itu seakan-akan ini matematika dan seakan-akan ini sangat mudah. Jadi contoh, kita didorong untuk mengambil pinjaman dengan bunga katakanlah 5% per bulan. That's crazy. 5% sebulan itu adalah angka yang sangat-sangat besar, gitu kan? Tapi dengan kita ambil 5% di sini, kita investasikan di tempat lain yang mestinya menghasilkan 10% sebulan. Tentu logika kita yang sederhana bilang, lumayan dong, gitu kan? Masih untung kan? Kita masih gitu. untung, ada selisihnya nih. Iya. Kita pinjam di sini 5%, kita masukkan di sini untung 10%. Tapi kita sering tidak melakukan pengujian ya, assessment terhadap risiko, gitu. Kalau ini 5%-nya pasti. Begitu kita one prestasi, kita akan diuber-uber, gitu kan? Iya, benar. Yang 10% ini nggak pasti. Nggak pasti, betul. Gitu. Dia bisa 10%, bisa 5%, bisa juga rugi. Nah, benar. Gimana kalau loss? Gitu. Nah, artinya memang kembali lagi perlu kita meningkatkan literasi keuangan, kita melakukan profiling ya. Ini risikonya seperti apa? Gitu. Jangan gampang kita dibilang, ini digaransi, ini dijanjikan, kemudian dikasih contoh-contoh ini yang sudah bagus-bagusnya aja gitu. Yang sudah spektakuler. Betul. Ini, nah itu memang mesti hati-hati. Oke, jadi pokoknya intinya adalah guys, segala sesuatu tuh kamu mikirin tuh the worst-nya dulu nih. Kalau kamu udah bisa nemuin the worst-nya, pasti the good things-nya itu akan ya udah gitu. Betul. Oke Mas, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih main ke studio kita. Jangan bosen mampir-mampir ya. Kalau kita telepon datang ya Mas. Siap. Buat kasih tips Secure Friends yang ada di rumah semuanya. Terima kasih Secure Friends atas waktunya. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.